Perkenalkan, nama saya Joselis Fernando Saragi dari kelompok 7 dan sekarang saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami dengan judul Analisis Dampak Lingkungan dari Limbah Elektronik dan Implikasi Daur Ulang sebagai Solusi Berkelanjutan. Anggota kelompok kami ada ini, dan untuk pendahuluannya latar belakang kami memilih karya tulis ilmiah itu adalah karena konsumsi elektronik yang meningkat seiring taraf hidup dan kemajuan teknologi, lalu barang elektronik yang cepat usang dan sulit diperbaiki menyebabkan penumpukan e-waste. Dan adanya data Indonesia peringkat ke-7 penghasil e-waste dunia, namun tanpa sistem daur ulang yang cukup mumpuni dan formal. Lalu ada e-waste yang mengandung material berharga seperti emas, perak, dan tembaga yang berpotensi untuk didaur ulang. Yang kelima juga ada alasannya jika tidak dikelola, e-waste dapat merusak lingkungan, meningkatkan emisi gas rumah kaca, dan mengandung zat berbahaya seperti raksa dan kadmium. Lalu terakhir adanya potensi dan tantangan besar bagi Indonesia dalam mengelola dan mendaur ulang e-waste. Dari situ kami memilih 3 rumusan masalah untuk karya tulis ilmiah ini. Yang pertama, mengapa diperlukannya daur ulang limbah elektronik sebagai solusi berkelanjutan. Yang kedua, apa saja hambatan daur ulang limbah elektronik di Indonesia dan alternatif solusinya. Dan yang terakhir, bagaimana potensi implementasi daur ulang limbah elektronik di Indonesia. Ruang lingkup kajian kami itu membahas dampak lingkungan e-waste, proses daur ulang, konsep keberlanjutan, aspek sosial ekonomi, dan regulasi dan hukum terkait pengelolaan dan daur ulang e-waste di Indonesia. Tujuan penulisannya itu untuk menjelaskan pentingnya daur ulang e-waste sebagai solusi berkelanjutan, mengidentifikasi hambatan dan solusi daur ulang e-waste di Indonesia, serta menggali potensi implementasi daur ulang e-waste di Indonesia. Dan manfaat penulisannya itu untuk memberi ilmu pengetahuan tambahan, meningkatkan kesadaran akan dampak e-waste, dan mendorong praktik daur ulang e-waste di Indonesia. Metode dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan, untuk metodenya kami menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi. Lalu teknik pengumpulan datanya, kami melakukan eksplorasi dokumen-dokumen elektronik dari internet dengan meninjau jurnal, laporan, dan artikel yang terpercaya. Kami mencari data secara sistematis, menyeleksi konten-konten yang ada, dan menganalisis dokumen. Sistematika penulisannya seperti ini, ada 4 bab. Yang pertama pendahuluan, teori dasar, lalu ada analisis dampak dan implikasi, di mana di sini itu merupakan pembahasannya, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya kita masuk ke teori dasar. Yang pertama ada pengertian limbah elektronik. Sebenarnya belum ada definisi baku terkait apa itu limbah elektronik, tetapi sudah ada beberapa orang maupun institusi yang memberikan pengertiannya. Yang pertama, menurut Uni Eropa, limbah elektronik adalah limbah perangkat listrik atau elektronik yang dibuang, termasuk komponen, rakitan, dan bahan habis pakai. Menurut Sari dan Pratama, adalah barang elektronik, listrik yang sudah tidak digunakan lagi, rusak, atau tidak diinginkan lagi. Kategori-kategori limbah elektronik, yang pertama ada perlengkapan rumah tangga, alat telekomunikasi, peralatan elektronik, perlengkapan penerangan, alat kesehatan, perlengkapan monitoring dan kontrol, serta dispenser otomatis. Menurut lembaga resmi sendiri, yang pertama menurut OECD, limbah elektronik adalah semua alat yang termasuk dalam kategori WEEE, yaitu Waste Electrical dan Electronic Equipment. Lalu menurut konvensi Basel, adalah limbah dengan karakteristik berbahaya, dan menurut KLHK Indonesia, limbah elektronik adalah barang elektronik yang sudah tidak berguna, tidak dapat digunakan kembali, atau tidak digunakan. Dampak dari adanya limbah elektronik, pertama untuk lingkungannya. Jadi dalam limbah elektronik itu mengandung zat beracun berbahaya, yaitu timbal, merkuri, kadmium, dan BFR, yang mana mereka ini tuh bersifat toksik dan persisten di lingkungan. Sehingga dengan adanya zat beracun berbahaya ini dapat mencemari alam karena pembuangan di TPA tanpa sistem proteksi yang menyebabkan air tanah tercemar, lalu adanya pembakaran terbuka yang menghasilkan zat berbahaya ini, dan menyebabkan polusi udara dan pemanasan global. Sehubungan dengan pemanasan global itu juga, dengan adanya limbah elektronik dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca karena adanya peralatan pendingin seperti AC dan kulkas mengandung freon. Terakhir juga dapat merusak ekosistem karena adanya penambangan bahan mentah tanpa adanya perawatan ulang kembali. Untuk dampak sosialnya, banyak pekerja informal yang mendaur ulang limbah elektronik ini tanpa APBD dan standar keselamatan, yang mana hal itu berbahaya. Juga anak-anak dan warga sekitar dapat terpapar zat beracun yang dihasilkan limbah elektronik. Lalu hal ini juga dapat menyebabkan risiko kesehatan serius, yaitu paparan timbal dan merkuri, yang menyebabkan gangguan kognitif, keterlambatan perkembangan anak, dan penyakit kronis. Selain itu, ada dampak beban sosial dan ekonomi, di mana biaya pengobatan untuk limbah elektronik ini meningkat dan produktivitas kerja yang dapat menurun. Untuk dampak ekonomi, dalam limbah elektronik memiliki material bernilai tinggi yang jarang seperti emas, perak, tembaga, dan logam tanah, yang mana nilai global bahan e-waste ini mencapai USD 57 miliar USD. Lalu dapat melakukan ekonomi sirkular dan industri mandiri, karena e-waste merupakan sumber sekunder logam, dapat jika diolah dengan benar dapat mengurangi impor bahan mentah dan mendukung industri hijau dan inovasi daur ulang. Dan seperti yang dibilang sebelumnya, tingkat daur ulang, karena di Indonesia tingkat daur ulangnya rendah, sebagian besar potensi ekonomis hilang dan tidak termanfaatkan. Dan sekarang kita masuk ke definisi daur ulang limbah elektronik, yang merupakan proses sistematis pemilahan, penghancuran, pemurnian, dan pemrosesan kembali bagian limbah elektronik menjadi bagian yang bisa digunakan. Tahapan utamanya ada di sini, dan tujuan untuk daur ulang ini adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya,
meminimalkan limbah akhir, mengurangi ketergantungan terhadap bahan baru, dan mencegah polusi. Selanjutnya kita masuk ke prinsip 3R dan ekonomi sirkular. Prinsip 3R itu ada reduce, reuse, recycle. Reduce adalah mengurangi dengan memiliki produk tahan lama, desain ramah lingkungan, dan meminimalkan bahan berbahaya sejak awal produksi. Lalu ada reuse dengan perbaikan dan penjualan kembali perangkat-perangkat bekas yang kita miliki, yang mana dapat memperpanjang usia pakai elektronik. Dan terakhir ada recycle atau daur ulang, dengan memproses ulang logam, plastik, kaca yang ada di limbah elektronik menjadi bahan baku baru. Selanjutnya kita masuk ke ekonomi sirkular, yang dalam sistem tertutup adalah produksi dan konsumsi berkelanjutan dan mendukung teknologi daur ulang canggih, model bisnis berbagi dan refurbishing, kebijakan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Manfaat dari daur ulang sendiri untuk lingkungan dapat mengurangi limbah ke TPA, mencegah pencemaran tanah, air, udara, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam sumber daya dapat menghemat bahan tambang dan mengurangi eksploitasi alam. Untuk ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong industri hijau, dan mengurangi harga bahan baku menjadi lebih murah. Untuk manfaat sosialnya dapat mengurangi tingkat risiko kesehatan yang buruk dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Proses dalam daur ulang itu pertama ada pengumpulan limbah, pemilahan, pembongkaran, lalu ada proses pemulihan bahan, pemanfaatan dan penyaluran produk daur ulang, dan pengelolaan residu dan limbah berbahaya. Selanjutnya kita masuk bab 3. Yang pertama ada gambaran kondisi limbah elektronik di Indonesia. Di Indonesia sedang terjadi peningkatan konsumsi elektronik secara global yang diperkirakan akan terus bertambah. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal ini dengan produksi sekitar 2 juta ton limbah elektronik pada tahun 2021, namun yang dikelola dengan baik hanya sekitar 17,4%. Sebagian besar limbah ini terkonsentrasi di Pulau Jawa, dan volume dari limbah elektronik diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan dan memperparah masalah pengolahan yang sudah ada. Faktor-faktor yang melatar belakangi pentingnya pengolahan limbah elektronik, yang pertama kandungan berbahaya dalam limbah elektronik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, limbah elektronik mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri, kadmium, dan yang lainnya, yang mana jika terpapar pada manusia dapat menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya. Selanjutnya, adanya nilai ekonomis dari komponen elektronik, yang mana kita tahu kalau misalnya dalam komponen elektronik mengandung beberapa bahan yang bernilai seperti emas, perak, tembaga, dan masih ada yang lainnya yang jika dikelola dengan benar dapat menghasilkan keuntungan bagi kita. Selanjutnya, adanya keterbatasan lahan TPA di Indonesia. Jadi situasi sekarang dalam lahan TPA Indonesia dengan banyaknya limbah elektronik yang sudah disampaikan di sini, hal itu sudah hampir memenuhi batas-batas lahan TPA yang ada di Indonesia. Jadi dengan adanya perkiraan bahwa limbah elektronik akan terus meningkat secara signifikan, ditakutkan daya tampung dari lahan TPA ini akan tidak cukup. Lalu adanya peningkatan konsumsi elektronik dan lifestyle. Jadi manusia itu memiliki sifat konsumtif yang harus diperbaiki, di mana sifat itu mendorong kita untuk selalu memberi barang-barang secara baru untuk mengikuti perkembangan ataupun untuk memenuhi gengsi kita, yang mana hal itu sebaiknya tidak dilakukan, karena dengan adanya pembelian terus-menerus dari bahan yang meskipun kita tidak perlu membeli yang baru, dapat menghasilkan sampah yang banyak dan dapat memenuhi lahan TPA dan daya tampungnya. Dampak dari limbah elektronik di Indonesia, yang pertama adanya ketidaksiapan pengolahan elektronik di Indonesia karena infrastruktur yang terbatas, yang mengakibatkan pada akhirnya sampah elektronik terbuang di TPA bersama sampah jenis lain. Lalu adanya ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Alat elektronik mengandung logam berbahaya seperti timbal dan merkuri. Masalahnya, di beberapa wilayah Indonesia, praktik pembongkaran alat elektronik tersebut dilakukan tanpa adanya alat perlindungan yang mumpuni, dan hal ini dapat berpotensi menyebabkan penyakit berbahaya seperti kanker, gangguan saraf, dan lainnya. Lalu adanya ketimpangan regulasi dan kesadaran publik. Dengan meningkatnya konsumsi peralatan elektronik di Indonesia, sudah ada regulasi yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terkait 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Tapi meski adanya undang ini pun, kurangnya infrastruktur dan kurang tegasnya hukum menyebabkan hal ini tidak terlaksana dengan baik. Selanjutnya ada penerapan daur ulang limbah elektronik dalam kehidupan. Dalam rumah tangga, kita dapat merawat peralatan elektronik kita agar dapat digunakan lebih lama. Lalu kita dapat menjual peralatan elektronik yang masih bisa digunakan, dan kita dapat memilah sampah elektronik. Dalam bidang industri dan pemerintah, pihak industri dapat memperhatikan produksi sampai pengelolaan limbahnya sesuai dengan prinsip Extended Producer Responsibility. Jadi dalam prinsip ini tuh produsen-produsen harus memperhatikan bagaimana proses produksi sampai dengan proses pengelolaan limbah yang terjadi dalam perusahaannya. Selanjutnya, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan perusahaan dalam membangun fasilitas pengolahan limbah elektronik resmi. Lalu dapat dengan melakukan program CSR bersama komunitas, melakukan program Corporate Social Responsibility untuk mengkampanyekan dan mengedukasi masyarakat terkait bahaya limbah elektronik. Selanjutnya kita masuk ke cara mengelola. Yang pertama ada pra-pengolahan, yaitu yang pertama dengan menyortir dan memisahkan sampah elektronik. Limbah yang akan dibuang akan dihancurkan untuk mengurangi ukurannya. Lalu kita dapat memisahkan logam ferromagnetik dengan logam non-ferromagnetik dan non-logam. Lalu dengan
elemen logam yang tertanam dalam matriks non-logam dipisahkan untuk menghasilkan logam yang berkemurnian tinggi. Selanjutnya adalah teknik hidrometalurgi yang merupakan teknik ekstraksi logam dengan pelarutan kimia. Dengan metode elektrokimia adalah teknik dengan menggunakan arus listrik untuk memulihkan logam non-ferromagnetik. Pelarut dapat digunakan untuk mengekstraksi cairan ionik. Lalu ada pirometalurgi yang melibatkan pemanasan limbah elektronik untuk mendapatkan logam target. Prosesnya yang pertama kalkinasi untuk menghilangkan kontaminan dari bahan padat dalam lingkungan rendah oksigen. Lalu ada proses panggang untuk mengekstraksi oksida logam dari sulfida logam. Ada reduksi karbotermi untuk mengubah oksida logam dalam bentuk reduksinya dan bahan lainnya menjadi CO2 dan CO. Lalu ada pirolisis vakum yang merupakan proses pirolisis yang dilakukan dalam ruang vakum untuk memulihkan logam dari limbah elektronik. Dan terakhir ada pirolisis katalitik yang merupakan proses pirolisis yang dilakukan dengan adanya katalis yang lebih mudah mempengaruhi komposisi produk. Yang terakhir ada dengan kombinasi metode yang merupakan cara mengelola dengan menggunakan beragam metode seperti biohidrometalurgi, piroelektrometalurgi, hidrometalurgi, dan yang lain-lainnya yang digunakan untuk mengekstraksi logam target pada limbah elektronik. Dampak dari daur ulang limbah elektronik terhadap konsep keberlanjutan. Yang pertama, untuk aspek lingkungannya dapat menambahkan jumlah limbah elektronik yang berakhir di TPA dan mengurangi kebutuhan akan logam akibat daur ulang. Untuk aspek sosial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam praktik daur ulang limbah elektronik. Dan untuk aspek ekonomi dapat menghemat biaya produksi alat ekonomi dan mengembangkan industri daur ulang untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Hambatan daur ulang limbah elektronik, yang pertama, hambatan teknis dan teknologi karena adanya alat pemrosesan yang terbatas dan alat pemrosesan ini membutuhkan biaya tinggi serta pemilihan komponen-komponen elektronik yang cukup sulit. Lalu adanya hambatan regulasi dan kelembagaan karena belum adanya insentif dan tanggung jawab kelembagaan, lalu kurangnya pengawasan terhadap industri dan ketidaktegasan penegak hukum terkait daur ulang limbah elektronik. Lalu hambatan sosial dan budaya, edukasi akan bahaya EWS ini masih kurang di Indonesia. Lalu adanya budaya konsumtif pada masyarakat menyebabkan makin banyaknya limbah elektronik dan kebiasaan menyimpan dan membuang sembarangan barang yang tidak dipakai, yang pada akhirnya juga meningkatkan limbah elektronik di masyarakat. Strategi untuk mengatasinya, yang pertama dapat dengan mengembangkan teknologi daur ulang yang ramah lingkungan, reformasi regulasi dengan menerapkan EPR kepada pihak industri, lalu meningkatkan kinerja dan kapasitas lembaga melalui pelatihan antar lembaga pemerintah, melakukan kampanye edukasi pada masyarakat, dan melakukan kolaborasi antara publik dan perusahaan swasta untuk menciptakan sistem daur ulang. Selanjutnya kita masuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami dapat dari karya tulis ilmiah ini, Indonesia menghadapi ancaman serius dari limbah elektronik, namun juga memiliki peluang besar untuk ekonomi melalui pengelolaannya. Tantangan utamanya itu yang pertama, keterbatasan teknologi, regulasi yang lemah, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan limbah elektronik. Solusi strategis terkait itu, yang pertama, pengetatan regulasi dan penerapan EPR, investasi teknologi daur ulang dan inovasi, mengedukasi publik untuk membentuk budaya tanggung jawab. Saran untuk penelitian ini, untuk peningkatan penelitian berikutnya, yang pertama menggunakan lebih banyak analisis data kuantitatif, sertakan diagram alur, serta lebih memperbanyak ilustrasi-ilustrasi untuk mempermudah pemahaman, serta melakukan analisis mendalam pada salah satu jenis limbah elektronik secara spesifik, bukan hanya yang secara umum. Sekian presentasi saya, terima kasih.